dulu dong nih. Lu ngetes dulu. Lu bingung nih, siapa yang jadi tuan rumah? tahu deh, Gue apa yang jadi tuan rumah? Yang pasti gue ngucapin lu selamat datang. Ini tanah impian. Ini ya. Karena inilah tanah yang mengantar kita bisa pergi haji. Bukan pergi haji aja. Artinya bukan, ini artinya tanah Sidul. Jadi mulai tahun 92 Mi, disinilah Sidul. Ini setnya. Ini halaman Ini rumahnya, halamannya. Ini halaman belakang rumah Dul. Kalau zaman dulu, ini rumah engkong. Rumah kok. Ah, rumah engkong. Rumah Dul sebelahnya. Jadi kalau kita syuting nih, gue cuma tutup pakai bambu doang. Mas Karyo mana Mas Karyo? Mas Karyo sebelah. Nah, kalau Sarah komplek ini. Oh, semua di sini. Iya, Jenap di sono. Jadi lo bayangin dari tahun 92 sampai 2007. Gue di sini bayangin lo. Butet sini aja. Di sini aja. Oke. Ini legend banget. Wah ini nih. Ini katanya mau dibeli Raffi dulu. Ini pertama kali si Andre yang mau bayar ini. Katanya si Raffi mau tukar sama Rorois. Gue bilang lu pada bercanda, lu orang gila semuanya lu pada. Yang nonton banyak. Yang nonton banyak. Inilah dunia YouTube Indonesia. Isinya bohong aja pada itu. Oke, tapi ini kita nggak bohong-bohong, nggak kaleng-kaleng lah. Kita nggak boleh kaleng. Iya nggak boleh. Ya. Jadi gue tuh memang sengaja gue cari nih. Ini sahabat gue lah. Ini orang luar biasa. Jadi kalau di Indonesia nih nggak ada seorang ya yang dari kecil, remaja, kemudian dewasa, tua, laku terus. Amin. Kalau di luar negeri itu cuma Michael Jackson. Amin. Ini Rano Karno. Top banget. Gue kan pegang Joshua kan waktu kecil kayak apa gitu. Resepnya apa sih? Gua nggak ngerti nih. Nggak ngerti aja. Barangkali kita sama-sama orang kampung lah. Iyalah. Bapak gue ini malah nggak mau anaknya jadi seniman. Lah, bapak lo kan Nih, lu tahu tahun Soekarno M. Nur. tahun 60 sampai 70 Ya. itu film Indonesia nggak ada. Mati suri. Oke. Makanya bapak gue itu dulu dibilang seniman Senen. Iya. Seniman Senen itu adalah seniman yang nongkrongnya di pasar Senen. Pasar Senen. Ya. Planet Senen. Planet Senen. Oke. Jadi tiap hari latihan, manggungnya enggak. Pulang mabok. Benar. Iya. Pulang mabok. Jadi kalau almarhum Babe itu kalau pulang diantar tukang becak mabok. Tinggal di mana sih dekat sini? Di Kepu di Kemayoran. Kepu, Kemayoran. Nah, jadi bayangin kita gede di Kemayoran. Oke. Nggak jauh dari Planet Senen. Nah. Bapak nggak ngarepin anaknya jadi seniman. Karena dia nggak mau jadi seperti dia. Makanya kalau ada lagu Sepiring Berlima, kita tiap hari makan begitu. Jadi kalau kita makan kayak anak kucing gitu, bener-bener jadi telur dadar potong berlima. Nah, bagi itu. Siapa aja sih Tino? Ruby. Ruby. Nah, yang pertama Ruby Karno. Ruby Karno. Yang kedua almarhum Tino. Terus ada gua. Habis itu Santi. Nah, ada lagi Suti. Yang paling kecil Nurli. Nah, itu paling kecil. Nah, tapi kalau yang di film bahasanya cuma gua, almarhum Tino sama Suti aja, yang lain nggak laku. Dulu Ismet. Dulu Ismet adiknya almarhum Babe. Nah, makanya bayangin dari kecil dia tidak ngarepin anaknya jadi seniman karena dia memotret diri dia susah. Dari kecil tuh kita dilibatkan di dunia kesenian. Tapi diajar. Ya bayangin. Jadi aku tinggal di Kemayoran, yang namanya Pasar Senen tuh nggak jauh, jalan kaki. Lewat Jiung gitu-gitu. Lewat situ lah Naradar. Jadi Naradar, di situ lingkungannya Slamet di situ, Ateng Iskak di situ, Benyamin di situ. Oh iya ya. Jadi aneh. Itu di Arimbi itu ya? Dia di Arimbi. Kemudian kalau Ateng di Gang Bugis. Kalau ya istilahnya apa namanya? Bing Slamet di daerah Arimbi situ. Nah, jadi artinya memang lingkungan kita lingkungan kesenian. Nah, dulu ada lagi yang namanya Lokasari yang dibilang Tangkiwut. Nah, itu lagi aneh lagi kehidupan. Tan Cenbong. Nah, betul. Makwo. Dulu Ibu Aminah tuh kan. Bu Aminah. Viviang segala macam. Nah, tinggalnya daerah situ. Nah, itu artinya Bapak nggak ngarepin anaknya jadi seniman, tapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Dan nggak dilarang untuk ikut. Nggak konsisten kita kan. Nggak dilarang, tapi juga nggak diharapin. Sehingga dari mulai kecil, ya kan gue main film dari tahun 70. Dari mulai figuran sampai jadi peran utama, itu nggak pernah kita syuting dianterin. Ya sama juga kayak
si anak kecil yang lo pegang dulu, Joshua. Joshua. Kalau syuting kan sama bapaknya dianterin. Ya. Gua nggak pernah dianterin. Syuting mau ke Banten kayak mau syuting mau kemana nggak pernah. Jadi sendiri aja. Jadi benar-benar ya bukan bahasanya hidup susah. Cuman memang zaman kecil kita susah. Oke. Gitu. Makanya aku selalu seneng menceritakan kisah Ya. sama dua anakku ini. Biar orang tahu ya. Biar mereka tahu. Balada roti gambang. Roti gambang. Ah, lu tahu roti gambang? Tahu. Nah, ada roti coklat segini Iya, gini kalau kan. dimakan pokoknya Wah, jadi jigong semua. benar. Masalahnya bukan jigongnya. Kita potek makan satu, Iya. simpen di lemari. 2 minggu baru habis. Karena nggak bisa beli roti. Begitu dulu. Galamin banget. Ngalamin. Ram, kita Ya. tuh ada rapid test ya. Ada yang gue nanya. Ya. Dijawab aja. Ya. Oke. Taksi atau Kita Cinta dari SMA? Taksi lah. Taksi. Ya. Yang bener lo jawabnya taksi. Benar. Karena dapat citra pertama kali di situ. Pertama kali citra di situ, Oke. Mi, kalau film remaja buat gua refreshing. Karena memang waktu itu Iya. sama sekali Iya. itu yang membuat gua waktu itu gua kawin tahun Ah. 80. Ah. Karena gua dengar film remaja nggak dinilai. Artinya taksi itu kan setelah melalui taksi itu 2000. Tahun Kalau 2000, remaja ya. itu kan 78 79 Iya, kan. iya. Nah, kalau taksi ini udah masuk kategori. Tapi lu kan naiknya gara-gara film remaja. Betul, tapi artinya kualitas permainan Beda dong. dinilai itu di film-film dewasa lah, Dewasa. film remaja. Nggak pernah dapat sama sekali waktu Nggak pernah nominasi setiap tahun, tapi nggak pernah piala. Gue itu jatuh cinta sama Rano tuh gara-gara film itu. Ya iya makanya. Ya Allah. Jangan kan lo Yesi Kusman aja jatuh Iya. cinta gara-gara film itu. Gitu. Untuk film dia tuh bukan yang gue nonton 7 kali itu Romeo dan Yuli. Romeo dan Juli. Romeo dan Yuli. Itu tahun 72 itu. 72 ya. 72. Kok masih di Palembang kali? Masih play emang nonton masih nggak bayar. Kercesnya masih nyambung. Oh gitu ya. Adegan terakhir yang merosot dari itu ya. Gila ya. Kita cinta dari SMA. Kita cinta SMA, Puspa Indah Taman Puspa Indah Hati. Taman Hati. Puspa ya kita cinta 78, Puspa Indah 79. Habis lah pokoknya itu. Habis. Gara-gara itu anak pertama namanya Raka ya. Gara-gara itu Raka Siwi. Yang dua juga Raka juga, Dayanti Raka Siwi, ada Rakanya. Ada juga. Rakanya. Kenapa hoki? Ya, jujur salah satu ya novel itu pasti ku baca ya. Ya. Kita cinta SMA itu waktu zaman kita SMA, Iyalah, Edi memang Iskandar. Edi Iskandar sudah membuat itu kan. Oke. Tapi tadi kan pertanyaannya apakah taksi atau kita Ya, cinta? Ya. Bukan aku nggak suka kita cinta, suka karena ini membawa popularitas. Ya. Tapi memang secara kualitas permainan taksi jauh lebih punya nilai daripada ini. Gitu. Rano Karno akhirnya mendapatkan cinta. Di film taksi. Arifin Senur itu. Arifin Senur, Meriam Belina. Meriam Bellina. Pertama kali Arifin Senur menjadi sutradara. Oh ya. Enggak. Enggak Dia lah. pertama kali Suci Sang Primadona. Suci Zebradona. Ya. Iya. Aduh, taksi. Keren banget itu ya. Habis itu dapat citra lagi dong ya. Enggak ada. Oh ya. Enggak ada. Yang terakhir Sidol terakhir film. Nah, Sidul itu kan masuk ke layar kaca. Layar kaca. Ya, artinya Yang dapat. terakhir layar lebar dapat. Oh, apa? enggak. Nominasi aja. Nominasi aja. Piala Citra enggak, kita enggak dapat. Oke. Saya pernah dapat penulis skenario terbaik, tapi tidak dalam festival film. Untuk film Sidul, Sidol. tapi dalam untuk ya penilaian TV. Oke. Itu. Wow. Bukan festival film. Kita balik. Rano Karno itu identik dengan Sidol. Sidol Hmm. tadi kita udah prolog tuh. Bahwa yang ngarang itu bukan orang Betawi, yang ngarang itu adalah Aman Aman Datuk Datuk Mojoido. Namanya Sidol anak Betawi. Tuh. Gue nonton lo film itu. Keren banget tuh filmnya. Ya. Ya. Walaupun akhirnya waktu dijadiin sinetron agak dirubah dikit ya. Agak unik Sidul ini ya. Hmm. Jadi bukunya, novelnya, Ya. itu saya baca umur saya masih 8 tahun. Sama-sama. 8-9 tahun saya udah baca novel itu. Oke. Sehingga saya terobsesi dengan tokoh. Dan kebetulan saya bukan berarti bangga, tapi saya senang masa kecil saya itu susah. Nah, Dul inilah yang menjadi panutan. Panutan. Sehingga barangkali, maaf bukan berarti bicara yang pasti di antara keluarga ada yang nakal, itu biasa. Ya. Antara saya sama Tino adalah anak yang nakal. Oke. Saya anak yang baik. Panutan saya si Dul Itu itu. sehari-hari udah begitu tuh.
Artinya Tino kan kalau main kan antagonis. benar, kalau almarhum Tino itu memang tiap hari antagonis. Antagonis. Jadi Ya kan tadi kan gue bilang, tinggal nggak jauh dari planet Senen, pasar burung. Jadi kalau ada ayam di kampung, dicolong, dijual di situ. Nah, itulah Tino. Kocok. Bocor. Gue kok tahu daerah-daerah. Aduh. Tahu lah gue. Tapi hebatnya Tino tuh membela keluarga luar biasa. Tino Tino itu, Almarhum itu luar biasa. Aku bayangin satu film ya, yang main kakak adik, satu jadi orang baik, satu jadi penjahat. Itulah keluarga Karno ini. Benar. Dari mulai pertama Sidul anak Betawi. Iya. Aku jadi Sidul, dia jadi Safei. Dari muda. Berantem beneran itu. Beneran. Jadi bukan acting. Bukan acting lagi. Kebetulan yang main teman-teman sekampung kan. Iya. Berantem kita beneran. Nggak ada loh. Jadi saya tuh kan bikin asal ya. Asal kan yang asli apa palsu Ya, ya. ya. Kalau tapi Sapalas yang ada lagi Dirga. Betul. Jadi kalau kita terima pendaftaran, itu paling banyak orang mengaku mirip cuma 2 orang doang. Mirip Rano Karno sama mirip Omai Rama, cuma 2 orang aja. Karena kita bilang Yang paling banyak Omai Rama. Omai Rama. Ini miripnya di mana sih? Dipasangin tai lalat udah jadi tuh. Benar. Begitu hebatnya ya. Aduh, Seorang Rano Karno. aku itu juga banyak. kadang-kadang nggak bisa nyangka nih. Iya. Kalau kita lihat perjalanan, ya maaf dari orang tidak ada, tidak punya kemampuan dan tidak punya keinginan, kok bisa gitu kan? Karena jujur aku memang punya obsesi pribadi. Aku nggak mau hidup susah kayak bapakku. Itulah barangkali yang cuman Kuat banget ya. kuat. Ya, jadi dari kecil itu Apapun dilakukan. apapun saya lakukan. Makanya begitu dapat buku Sidul, dia jualan kue masuk kampung keluar kampung. Aku juga jualan Itu kue. lu banget. Itu gue bantu. Jadi waktu gue bikin Sidul anak sekolahan, Ya. itu sebetulnya gue protes. Karena dalam Sidul anak Jakarta, Sidul tuh hanya sampai SR. Betul. SR itu Yang sekolah asli rakyat. Amanda tuh, Nah, jadi Amanda ya, tuh Balai cuma Pustaka, ya. masuk SD. Ya. Nggak ada kelanjutan. Oke. Jadi gue memang dari bayangin Sidul anak sekolahan itu di kepala ini mungkin 17 tahun. Ngendap gitu. Mendap sih. Udah jadi obsesi gitu. Jadi obsesi. Satu saat gue bikin. Satu saat gue bikin, walaupun ya lo tahu demi nawarin ke semua stasiun gak ada yang mau, Nggak ada yang nggak ada yang mau. Dan akhirnya yang nolak itu nyesel. Ya akhirnya yang nolak itu nyesel. Ya, mungkin yang terima pertama kali mungkin karena dia kesian lihat gua. Itu orang kasihan. Ya dia bayangin 78 79 Sidul tuh mulai kan tahun 92 ya, Iya, artinya aku udah jadi Rano Karno. Ya. Seorang Rano Karno setiap minggu nunggu di ruang tunggu. Tunggu. Seorang legend gitu. Nah, akhirnya programming kesian juga tadi. Ya udah deh, kasih aja deh. Kita mana tahu dulu kan zaman dulu orang diputar di Ramadan ada yang mau sinetron Indonesia. Iya. Kita bilang, tapi Ran nanti diputar di bulan puasa. Ya udah nggak apa-apa yang penting. Nggak ada masalah. Kita nggak ngerti. RCTI waktu dulu. RCTI. Orang bilang lo gila lo goblok lo nggak ada penonton. Mana ada orang di sholat tarawih semua kan. Wah, ternyata begitu Sidul diputar masjid sepi. Tapi sampai diprotes. Rano Karno membuat orang tarawih. Gue baca tuh. Benar. Artinya dia nggak jauh-jauh. Dia kan tadi aku bilang ini lokasi syuting. Ya kalau kita ada waktu kita jalan. Belakang ini masih kampung. Iya. Ini masih kampung belakang. Iya. Jadi waktu Sidul diputar di TV, sepi ini. Sepi. Jadi sekali waktu tukang ditek-tek gerobak kita dorong udah nggak tahu. Karena dia asik banget. Karena dia asik nonton. Ya itu juga ya. Wah kita ngomong Sidul. Itu ratingnya sampai berapa? Katanya nggak pernah ya, 40 lebih. Lebih. Rating loh bukan share. Lebih. Sekarang Lebih. Dia pernah ngalahin American football yang terkenal itu. Ya American football lah. Apa Ratingnya ya, pernah 59 kalau 59. Rating loh. Sekarang nyari share 59 aja amit-amit susah. Jadi rating loh, gila banget. Ya. Betul. Sempat berapa series tuh? Seriesnya sebetulnya mungkin berapa ya? Saya terakhir itu 2007 terakhir. Ya. Kemudian bikin FTV. Nah setelah itu memang vakumkan lah ya masuk Ya. politik lah gitu kan. 10 tahun aku tinggalin. Nah begitu selesai di politik balik lagi ke film. Sebetulnya kalau dalam kaitan jumlah, Ya. nggak banyak Sidul ini. Mungkin nggak lebih dari 200 episode. Sekarang ini kan orang ribuan. Cuma sekarang kita lihat sinetronnya. Bayangin sinetron tiba-tiba ada
Ada billboard segede-gede Alaihim di tengah jalan. Yang nggak ada hubungannya Digital billboard itu namanya. Dapat 9 episode. Jadi mungkin akan aku bikin mini seri. Castingnya kan udah nggak utuh ya? Udah nggak utuh. Babe udah nggak ada. Babe udah nggak ada. Ya udah banyak sebetulnya. Tapi kan kayak kemarin kan aku kemarin bikin movie. Aku bikin tiga trilogi kan, aku syuting ke Belanda segala macam. Ya penonton alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun memang kalau format film itu memang milenial. Tapi kalau aku juga bayangin ya berapa ya kan kita modelnya kita roadshow ke bioskop. Tidak banyak tapi setiap kita tampil pasti yang kita lihat banyak orang tua pakai kursi roda nonton Sidul. Itu penggemar Sidul banget ya. Bahkan saya ngobrol sampai 35 tahun dia nggak pernah masuk bioskop. Dia baru masuk bioskop karena nonton Sidul. Perasaan lu gimana? Ngembang juga waktu dia bilang jangan lu habisin cerita ini. Oh gitu dia ngomongnya. Kan kemarin bikin akhir kisah cinta Sidul. Di finalin gitu. Habis lah. Karena nggak mungkin kalau drama di film kan trilogi nggak mungkin. Karena ini kan bukan James Bond. Ini bukan Star Wars segala macam. Ini paling cuma 3 makanya terakhir. Aku kasih judul akhir kisah cinta Sidul. Protes orang. Nggak boleh habis. Sidul harus ada. Tapi gue nggak pernah menulis skenario sepusing kemarin. Jadi lu bayangin. Filmnya tahu film. Ya, film. Gue kemarin bikin ending 3 versi. 3 versi? Gue bikin 3 versi. Dicoba-coba? Atau nanti akan jadi pilihan? Artinya gue bikin yang terakhir, itu gue punya ending, tapi gue nggak punya badan cerita. Yang pertama, makanya ntar lo kalau sering lo lihat di YouTube gua, ada versi Sidul kembali sama Jenab. Ada tuh. Ini orang ngamuk. Kenapa yang balik sama Jenab? Musuhnya kenapa nggak masalah? Kan gitu kan? Itu keluarga Sarah. Ada lagi Sidul nggak milih siapa-siapa. Wah nggak bisa dong. Sidul mesti milih, salah lagi kan? Yang terakhir gua keluarin Sidul milih Sarah. Buset, YouTube gue Ruber. Kenapa bukan yang ini? Gue bilang, memang kalau secara cerita, akhir kisah cinta Sidul itu, Sidul balik sama Sarah. Akhirnya. Tapi itu selesai sudah. Artinya nggak ada lagi Sidul. Happy end. Happy ending. Selesai sudah. Apalagi mau dicerita? Dapat orang yang jauh di atas. Dapat orang jauh lebih di atas segala macam. Nah sekarang dengan dia tidak kembali sama Sidul, malah gue dapat ide cerita lebih gila daripada awal gue bikin Sidul yang pertama. Dapat ide. Dulu kan konsep gue kan pemikiran modern sama tradisi. Antara Sidul sama Benyamin, sama Babe. Iya waktu itu ya. Jangan Babe yang pola tradisional banget. Sementara Sidul dengan modern kan begini nih. Ya. Konflik. Begitu Babe meninggal, gue jujur bingung gue mau kemanain. Mau diapain? Makanya gue nggak siapin mandra. Bingung gue luntur nih mau kemana. Terpaksa yang bisa gue angkat cuma cinta. Adalah dua kisah Jenab dengan Sarah. Sebetulnya kalau kemarin masih panjang nih, Babe itu idenya gila-gila. Jadi jangan salah. Di lapangan tuh. Benyamin itu dia bukan hanya pemain, tapi dia konsep cerita. Oh iya, ikut itu. Wow. Jadi bukan cuma main doang ya, si Babe. Anekdot tukang insinyur nggak ada dalam naskah. Itu dia mana? Dia. Bayangin sampai. Ntar gue kasih deh clipping dialog dia, sekali-kali gue mau lihat lu jadi gubernur dulu. Jadi gue gubernur. Itu ucapan dia. Iya. Walaupun dia cuma ngomong sekali-kali. Makanya gue cuma sekali jadi gubernur. Ikut pilkada kalah gue. Tapi artinya banyak dialog Babe itu nggak ada dalam naskah. Tapi semuanya real gitu. Nah itulah kekuatan di situ. Dan kita gilaan banget ya. Sangat gila. Wah, ada nunggu nih. Ternyata Rano Karno menyiapkan the series. Mini series sedang saya siapkan. Tapi mungkin memang sudah masuk ke milenial. Ya. Sudah masuk. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Tapi nggak boleh meninggalkan. Oh no. Malah ini iya.
Kebetulan anaknya si Dul ini lahir di Belanda. Sarah meninggalkan Dul setelah 14 tahun, dia pergi ke sana. Ya. Dan anaknya lahir di sana, besar di sana. Balik. Dia balik ke sini. Dia nggak tahu tentang budaya. Oh, kebayang. Dia nggak pernah diajak sholat. Dia nggak pernah mengaji. Dia nggak pernah lihat orang cium tangan. Dia nggak pernah lihat orang belajar silat. Dodol nggak tahu dodol. Nggak tahu. Nah, kan ini jadi menarik gitu loh. Ya. Ada gap. Apakah milenial ini tidak boleh tahu tentang yang dulu? Harus mereka tahu. Tapi mungkin penyampaiannya seperti apa? Seru. Seru. Tiba-tiba gue sambil ngetik sambil buka buku web. Gue buka malah Museum Leiden. Drama Korea kalah Drama Korea. Semua orang nonton drama Korea. Bini gue nonton drama Korea. Sama. Seru. Bini gue juga begitu. Kadang-kadang dia ngadep mana, gue ngadep ke mana. Bro, Yesi Gusman atau Lydia Kandou? Ngedit. Ini film bertumpuk. Dia ngedit sendiri, ini film di sini. Habis itu dia potong di buah. Oh, sambung ya. Nah tugas gue tuh ngambilin buangan itu. Karena satu-satu bilang, adegan itu mana? Adegan itu mana? Dia tuh buang nggak pernah dicantelin, dia buang. Nah jadi